Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Nizam dari kelas PTI 2021A dengan NIM 045. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan komputer adalah sekumpulan komponen-komponen fisikal dan logikal yang memberikan fondasi konektivitas, routing, manajemen akses, dan berbagai macam struktur integral jaringan, yang bertujuan agar seluruh sumber daya, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, dapat berkomunikasi dan berbagi informasi, serta dapat terkelola dengan baik. Infrastruktur dapat berupa infrastruktur terbuka atau open infrastruktur, ataupun infrastruktur tertutup ataupun close. Contoh infrastruktur terbuka adalah internet, sedangkan contoh dari infrastruktur tertutup adalah private intranet. Mereka dapat beroperasi melalui media transmisi koneksi jaringan kabel atau wireless, atau kombinasi antara kedua jaringan tersebut. Adapun gambar yang pertama di sini yaitu user mengakses internet dari laptop yang terhubung dengan kabel Ethernet yang terhubung ke modem. Kemudian modem tersebut terhubung ke internet dengan media kabel koaksial. Gambar di atas masih menggunakan kabel, sedangkan gambar di bawahnya sudah menggunakan wireless. Karena Karena sudah menggunakan wireless dan dalam menggunakan fiber optik, modem atau router tidak lagi menggunakan kabel koaksial, sekarang menggunakan kabel fiber optik untuk terhubung ke internet. Jadi tidak memerlukan kabel lagi. Kemudian jenis-jenis infrastruktur jaringan. Yang pertama, infrastruktur jaringan fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer. Selain kabel, semua perangkat jaringan yang masuk ke dalam kategori infrastruktur fisik yaitu yang pertama, router digunakan untuk komunikasi jaringan lokal yang berbeda segmen IP. Yang kedua, switch, bridge yang memungkinkan klien terhubung ke jaringan melalui switch. Yang ketiga, server. Server seperti melayani service seperti DNS server, DHCP server, web server, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada infrastruktur jaringan logikal. Infrastruktur jaringan logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antara komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Sebagai contoh dari infrastruktur logikal ini adalah seperti yang pertama ada DNS server config, yang kedua database config, yang ketiga web server config, yang keempat DHCP server config, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke topologi jaringan. Yang pertama ada topologi mesh. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa adanya perantara. Kelebihan topologi ini adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus. Sementara itu, topologi ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Yang kedua, ada topologi star. Dinamakan topologi star karena bentuk jaringan, rute, dan node mirip dengan bintang. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan suatu perangkat hubung dalam sebuah jaringan. Adapun kelebihan topologi ini adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan. Kemudian, kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan memengaruhi rute yang lain. Sedangkan kelemahannya sendiri, yakni apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan semua daya pada topologi star akan tersendat semua. Yang ketiga ada topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah, dari satu titik ke ujung titik terakhir. Adapun kelebihan dari topologi bus adalah biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sementara itu, kelemahannya adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel.
Yang keempat, topologi ring. Jenis topologi jaringan komputer yang keempat adalah topologi ring. Ini merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Setiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan dari topologi ring adalah lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Kemudian untuk kelemahannya sendiri yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Yang kelima, ada topologi tree. Adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub, yaitu utama dan sekunder. Kelebihannya adalah mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Sementara itu, kelemahan dari topologi ini adalah apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jaringan bakal bermasalah. Dan yang terakhir ada topologi hybrid. Jenis topologi jaringan komputer yang keenam adalah topologi hybrid. Topologi ini merupakan metode untuk menghubungkan beberapa komputer dengan mengombinasikan beberapa jenis topologi jaringan komputer, misal topologi star dan ring, seperti pada gambar di samping. Kelebihan dari topologi hybrid adalah memberikan keleluasan untuk mengatur skema jaringan. Di sisi lain, kombinasi topologi jaringan komputer dalam topologi hybrid bakal membawa tiap kekurangan dari masing-masing jenis topologi yang dipakai. Demikian yang sahabat saya jelaskan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.